Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menjadi ibu dan sekaligus menjadi istri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi istri solihah dan ibu solihah, karena dunia ini tidak akan terasa indah bagi semua kaum pria tanpa ada istri solihah, dan tidak akan ada generasi yang terus melanjutkan kehidupan manusia menjadi generasi yang baik tanpa ada ibu solihah. Jadi kita bersyukur pada Allah dijadikan satu nikmat kepada kita sebagai istri, sebagai ibu. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kesolehan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan ibadah, meningkatkan akhlak mulia, dan bahkan meningkatkan pemahaman terhadap agama dan wawasan yang luas dari ilmu yang kita pelajari, sehingga bisa menambah kokohnya kesolehan kita sebagai istri maupun sebagai ibu. Sungguh luar biasa ketika Allah menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi pada saat yang sama, ketika kita sebagai ibu dalam keluarga dan sebagai istri dalam kehidupan kita berpasangan dengan suami, kita sama-sama punya kewajiban untuk menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah, baik dalam hubungan kita sebagai suami istri maupun dalam peran kita sebagai ibu terhadap anak-anak kita. Nah, tapi Rasulullah mengingatkan bahwa ada istri yang luar biasa sangat istimewa, bisa mengalahkan seluruh kenikmatan dunia, yaitu istri solihah. Misalnya dalam hadis beliau menyatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia itu adalah kesenangan, namun kesenangan yang terbaik adalah istri solihah. Rupanya dalam hadis ini Rasulullah ingin mempertegas kepada kita kaum muslimah bahwa tidak cukup hanya jadi istri yang terus bisa setia tanpa kita iringi dengan kesolehan. Tidak cukup hanya jadi istri yang melayani suami tanpa diiringi dengan kesolehan. Sehingga pada saat yang sama harus ada istri-istri yang bersama suaminya membangun keluarga, menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, keluarga idaman di tengah-tengah umat ini, yaitu diiringi oleh seorang istri yang berkarakter, ya, istri solihah. Nah, hari ini kita akan bicarakan apa saja ciri-ciri untuk menjadi istri solihah yang nilainya bisa melebihi dari semua kenikmatan dunia. Dunia tidak bisa kita beli dengan nilai yang luar biasa, ya. Dunia seluas ini dengan isi kekayaannya ternyata tidak bisa kita miliki dalam genggaman tangan kita, tapi kesolehan kita bisa mengalahkannya. Ini yang harus bisa menjadi harapan kita, kemudian usaha dan ikhtiar kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang mendampingi suami, walaupun tidak bisa memberikan dunia dengan segala isinya yang menjadi kesenangan terhadap suami, tapi kita bisa memberikan yang lebih dari itu, yaitu kesolehan kita. Karena kesolehan istri ini, kata Rasulullah, akan bisa mengalahkan semua kesenangan dunia.
Nah, karena itu kita harus tahu Islam itu memberikan ciri-ciri apa saja kepada seorang istri solihah agar kita bisa menjadi seorang istri yang benar-benar solihah di mata suami dan juga diterima kesolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah satu batu bata, satu fondasi, satu asas yang paling penting untuk bisa mewujudkan seorang ibu berkarakter solihah di depan seluruh anak-anaknya dan keturunannya. Apa saja yang harus kita miliki sebagai ciri dari istri solihah agar menjadi sifat-sifat yang mendasar, sifat-sifat yang menjadi watak dan kebiasaan dalam perilaku kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar bisa mempertahankan kesolehan itu sampai nafas kita yang terakhir, sehingga kalau kita ternyata meninggalnya lebih dulu, maka suami kita akan meridhoi kita, dan disitulah Allah akan mewajibkan kita sebagai ahli surga. Dan seandainya suami kita yang meninggal lebih dulu, maka disitulah dia akan ridho meninggalkan kita dan menunggu di surga. Mudah-mudahan seperti itulah bagi seorang istri solihah. Sifat istri solihah yang pertama adalah beragama Islam yang kokoh. Seorang istri yang solihah itu agamanya tidak bergantung pada suaminya, karena dia sendiri sudah memiliki satu pemahaman dan keyakinan yang betul-betul kokoh, sehingga dia bisa menjadi orang yang benar-benar punya komitmen kepada Islam dengan baik. Sehingga masalah sholatnya, ya masalah auratnya, masalah hubungan dan interaksi sosial dengan adab-adabnya, ya. Kemudian dalam hubungan kekerabatan dengan keluarga suami, dengan keluarga istri, kemudian dalam masalah mendidik anak, suami tidak akan lagi kerepotan mengurus kita. Sehingga kalau istri sudah kokoh agamanya, maka suami tidak akan berpikir lagi mensolehkan istri setelah menikah, karena istrinya sudah memiliki agama yang kokoh. Maka pada saat yang sama, istri yang semacam ini akan mudah diajak kerjasama oleh suami untuk membangun keluarga yang islami, akan mudah diajak bekerjasama dengan suami untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang terbaik, yang unggul, tidak hanya unggul di hadapan manusia tapi juga unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter istri solihah yang pertama. Itulah mengapa Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya terhadap laki-laki yang ingin memilih istri, diarahkan agar para calon suami itu memilih calon istrinya dari wanita-wanita yang memiliki agama yang kokoh. Rasulullah menyebutkan di sebuah hadis itu bahwa ketika seorang laki-laki akan memilih istri itu bisa karena hartanya, bisa karena keturunannya, ya bisa karena martabatnya, ya, tapi juga bisa karena agamanya. Tapi dalam akhir atau di ujung hadis tersebut Rasul menyatakan fadfar bidatid din taribat yadaka. Maka beruntunglah untuk orang yang bisa memilih dengan mengutamakan agama, atau wanita yang memiliki agama, maka dia akan menjadi ringan tanggung jawabnya. Nah, inilah yang akan menjadi kesenangan bagi seorang suami ketika istri tidak menyibukkan suami untuk berharap agar ditarbiyah oleh suami, banyak dinasihati oleh suami, ditegur oleh suami. Apakah mungkin seorang suami bisa berpikir yang lebih strategis, yang bisa lebih besar untuk keluarganya kalau masih harus mengurus agama istrinya? Sementara kalau istri bermasalah dalam agama akan menjadi satu kegagalan besar dalam sebuah rumah tangga. Jadi kita bisa melihat bagaimana Nabi Nuh itu harus berhijrah meninggalkan kampungnya, istrinya, dan bahkan salah satu anaknya karena istrinya tidak solihah. Tapi ketika memiliki istri yang solihah, walaupun dalam kondisi badai, musibah, bencana yang sangat besar yang menjadi ujian bagi mereka, maka Allah akan terus menjaga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis, yang bisa berkarya, yang bisa bermanfaat, yang bisa memberikan torehan sejarah yang sangat baik untuk bisa diikuti oleh keluarga-keluarga berikutnya. Jadi yang pertama itu, seorang istri solihah jangan memberikan PR tentang agamanya kepada suaminya. Dialah harus yang bisa memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk mengokohkan agamanya, baik dengan tarbiyah dzatiyah, tarbiyah mandiri, maupun tarbiyah kepada seorang guru, kepada seorang ustaz, seorang ustadzah, yang tentu dengan banyak majlis taklim akan bisa dia tekuni untuk bisa terus semakin kokoh agamanya. Apalagi di masa sekarang begitu banyak saran yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memahami nilai-nilai Islam.
Kemudian yang kedua yaitu beriman kepada Allah dan jauh dari kemusyrikan. Seorang istri yang solihah maka dia akan bisa mempertahankan agamanya, otomatis dia harus bisa membentengi ya keimanannya yang kuat. Agama akan kokoh pada seorang istri yang solihah kalau dia memiliki iman yang sangat kuat. Iman inilah yang harus dijaga, jangan sampai dinodai sedikit pun oleh perbuatan-perbuatan yang musyrik, perbuatan-perbuatan syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang istri begitu mudah mempersekutukan Allah, maka dia akan sangat mudah menduakan suaminya. Allah saja yang menjadi Tuhan bagi alam semesta ini, Tuhan yang berkuasa dan berikan segalanya kepada seorang istri. Ketika dia tidak memiliki keyakinan dengan sangat baik, maka dia juga akan sangat mudah ya untuk tidak loyal kepada suaminya, untuk tidak bisa menjaga kepercayaan suaminya. Sehingga pada saat yang sama, kalau dia memiliki kekuatan iman, maka dia tidak akan menduakan Allah, apalagi menduakan suami, sebab dia akan takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa Allah melarang seorang ya wanita mukminah menikah dengan laki-laki yang tidak mukmin. Dan bahkan seorang laki-laki dilarang juga menikah dengan wanita yang musyrik ya. Dalam surat 2 ayat 221 Allah menegaskan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah ya kalian menikahi seorang wanita ya sampai dia wanita yang musyrik sampai dia beriman. Jadi ketika Allah memperbincangkan tentang kepentingannya seorang laki-laki berdampingan dengan seorang istri yang beriman ini, karena di dalam rumah tangga segala sesuatu itu harus berdasarkan kepada keyakinan agamanya dan otomatis berdasarkan keyakinan kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga akan dipimpin oleh seorang suami yang beristrikan tidak ya seiman? Sehingga dalam banyak hal tentu tidak akan bisa sejalan. Apakah mungkin ketika kita tidak sejalan itu akan selalu harmonis? Padahal kita menginginkan pasangan itu yang betul-betul bisa selalu harmonis, bisa selalu sejalan ya, yang tidak akan selalu berselisih di tengah perjalanan. Tapi kalau tidak seiman akan banyak hal-hal yang tidak sejalan dan pasti itu akan menimbulkan banyak perselisihan. Sedangkan bagi seorang laki-laki yang beriman punya prinsip tidak boleh bertentangan dengan keimanannya. Begitupun seorang istri yang beriman dia punya prinsip tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan imannya. Jadi supaya nanti rumah tangga itu sejalan, baik ya, kemudian bisa serasi, seirama, tidak menimbulkan percekcokan dan perselisihan, apalagi pertengkaran berat sementara pertengkaran saja sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, terlebih lagi kalau itu berkaitan dengan saling menarik kepada keimanan masing-masing. Nah, karena itu Allah sudah menegaskan kalau ingin rumah tangga itu lurus-lurus saja ya, apalagi perempuan akan dipimpin oleh suaminya, maka dia harus bisa memilih suami yang seiman. Laki-laki yang akan menitipkan keturunannya, generasinya terdidik oleh istrinya, maka dia pun harus memilih istri yang beriman. Nah, karena itu istri yang salihah dia harus memiliki iman yang kokoh. Di tengah perjalanan sekalipun ujian begitu besar terhadap keimanannya, ketika dia keimanannya kokoh, dia akan tetap terus ya berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai keyakinan yang dia yakini. Jadi kita bisa melihat bagaimana Nabi Ayub mendapatkan ujian yang sangat berat sampai lebih daripada 10 tahun, belasan tahun, tapi istri yang memiliki iman yang kokoh sedikit pun dia tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Tidak sampai jatuh kepada hal-hal yang musyrik untuk mencari jalan pintas menyelesaikan ya musibah dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kehidupannya sangat makmur, punya banyak harta, punya perkebunan, punya ladang, punya pertanian, punya peternakan, punya gedung yang sudah bertingkat, tapi oleh Allah diuji semuanya dihancurkan. Direbut kembali miliknya oleh Allah karena ingin berikan ujian kepada Nabi Ayub dan istrinya, dan bahkan disebutkan dalam cerita itu bahwa sampai keturunannya, anak-anaknya pun ya diuji oleh Allah ya, sehingga mereka tinggal hidup berdua. Nah, pada saat yang sama setelah begitu lama Nabi Ayub dicoba, bahkan akhirnya diberikan juga penyakit yang tidak sembuh-sembuh, istrinya berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, kenapa kamu kan seorang nabi tidak berdoa kepada Allah agar kamu disembuhkan oleh Allah? Kalau kamu berdoa, Allah pasti akan menyembuhkan kamu."
Pada saat yang sama istri ketika mendapatkan kemiskinan yang luar biasa, bahkan terasing, masyarakatnya tidak mau, takut tertulari oleh penyakit Nabi Ayub. Tapi pada saat yang sama mereka tetap setia dan terus berjalan sesuai dengan aturan Allah. Nabi Ayub ketika dimintakan oleh istrinya seperti itu, dia menjawab, "Wahai istriku, betapa malunya aku minta kepada Allah disembuhkan, sementara aku sudah diberikan nikmat begitu banyak dan begitu panjang bertahun-tahun. Sedangkan aku diberikan musibah semacam ini sudah tidak sabar, sehingga aku malu minta pada Allah untuk disembuhkan." Nah, pada saat yang sama istri Nabi Ayub tuh masih tetap menerima dengan keputusan Nabi Ayub, terus bisa berjalan menjalani kehidupan keluarga dalam kondisi sulit, tapi terus berada dalam kesetiaan, berada dalam keadaan cinta, berada dalam khidmah dalam ketaatan, sehingga pada saat yang sama hidup mereka tetap serasi, tetap harmonis. Karena apa? Selain dia beragama baik, dia juga memiliki iman yang baik. Dengan iman yang baik itu dia yakin bahwa takdir Allah itu pasti akan berhenti pada saatnya ketika Allah sudah berkehendak. Jadi yang dia yakini selama Allah masih belum berkehendak untuk hilang takdirnya, takdir buruknya, kita jalani saja dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ikhtiar, dengan tawakal. Pada saat yang sama hati tetap lapang dan dia bisa menerima keadaan seperti yang dijalani oleh suaminya. Nah, karena apa? Iman itu harus kokoh dan tidak boleh dinodai oleh kemusyrikan. Istri yang semacam inilah istri yang solihah. Nah, ini yang ciri yang kedua atau sifat yang kedua. Sifat yang ketiganya, istri yang solihah itu taat. Pertama, tunduk patuh kepada Allah sehingga dia taat kepada Allah. Yang kedua, tunduk patuh kepada Rasulullah sehingga dia taat terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang ketiga, tentu dia tunduk patuh kepada suaminya yang soleh. Selama suami itu soleh, tidak mengajarkan, tidak mengajak, tidak memerintahkan pada kejahatan, kepada kemaksiatan, maka istri ini akan tunduk patuh dan taat kepada suami. Sebab suami itu setelah seorang istri mendapatkan mahar dari suaminya dalam akad nikah, maka dia harus tunduk patuh pada suami. Maka suamilah yang benar-benar memiliki kebijakan pada istri, kapan diizinkan, kapan tidak diizinkan, kapan istri harus melayani, kapan suaminya berlapang dada untuk tidak dilayani, kapan istri harus memenuhi haknya, dan kapan suami itu harus berlapang dada terhadap keadaan istri yang tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, ini semua keputusannya ada di tangan suaminya. Begitu besarnya Islam mengajarkan pada seorang istri untuk tunduk patuh kepada suami, sampai Rasulullah menyatakan, jika aku diperintahkan menyuruh seseorang bersujud, aku akan perintahkan seorang istri bersujud pada suaminya. Karena apa? Kedudukan suami sangat tinggi di hadapan istri. Sehingga dalam hadis lain, ketika ada seorang wanita, Ammatu Husain, datang pada Rasulullah, dia mengatakan tentang bagaimana keburukan suaminya, tentang kekurangan-kekurangan suaminya, kekecewaan dia. Tapi kata Rasulullah, "Hai Ammatu Husain, sesungguhnya surga dan neraka kamu ada pada keridhaan suami kamu." Nah, karena apa seperti itu? Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang istri yang sudah memilih suami yang saleh sebagai pendamping hidup untuk selamanya, untuk terus ditaati. Hanya satu kita tidak mentaatinya, kalau dia menyuruh kita kepada maksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kata Rasulullah. Tidak ada taat kepada seorang makhluk pada saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada saat yang sama kita harus bersyukur pada Allah diberikan nikmat iman dan Islam, maka kokohkanlah ini, teruslah kita pertahankan, terus kita tingkatkan untuk bisa meningkatkan kesolehan kita agar bisa menjadi istri soleh dan ibu soleh yang tidak hanya di awal perjalanan berumah tangga, tapi seterusnya sampai kita nanti mengakhiri dunia ini dijemput ajal kita oleh malakul maut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa melihat dalam surah 33-31. Allah menyatakan, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima." Di dalam ayat ini Allah menggambarkan tentang istri siapa saja di antara kalian yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan mau beramal soleh, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, akan mendapatkan pahalanya 2 kali lipat, dan bahkan sudah menyediakan kepada dia rizki yang sangat mulia. Rizki yang sangat mulia banyak yang diterjemahkan oleh tafsir menjadi surga. Rizkun karim itu al-jannah. Sehingga bagi wanita yang tunduk patuh kepada Allah, kepada Rasulnya atas dasar
keislaman dan keimanannya, ditambah tunduk patuh dan taat pada suaminya, maka pada saat yang sama sekalipun dia sudah boleh dikatakan sudah menjalani kehidupan ini terus menerus ya, dalam kesulitan, dalam penderitaan ya, dan dalam juga kesenangan yang terus berganti antara kesenangan dan kesulitan. Tapi pada saat yang sama dia harus menjalani itu semua dengan sabar, dengan ikhlas. Karena apa? Karena dalam proses perjalanan itu kita sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu sudah ditetapkan untuk kita bukan nanti setelah dihisab. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan wa atadna laha rizqan karima. Kami sudah menyiapkan untuk dia rizki yang mulia, yaitu surga. Nah, untuk apa lagi kita ya mencari kebahagiaan yang tidak membuat kita akan jadi ahli surga kalau kita sudah berkeluarga dan sudah harus taat pada suami. Maka ketika sudah bersuami tidak ada pilihan lain kecuali kita taat, agar dengan semacam itu kita akan dijamin oleh Allah surganya ya, sekalipun kita masih di dunia. Kemudian juga bahkan kita akan bisa masuk surganya dari pintu manapun yang kita mau. Kalau sudah taat pada Allah, taat pada Rasul, juga taat kepada suami. Begitu indahnya bagi wanita yang disebut istri solihah ini, Allah akan memberikan kebebasan kepada dia, silahkan mau masuk pintu surga dari mana saja yang kamu mau. Ada 8 pintu surga yang bisa dipilih oleh seorang istri solihah ketika dia betul-betul taat pada Allah, kepada Rasul, dan kepada suaminya. Lalu, kalau misalnya manusia di dunia ya mendapatkan rumah yang misalnya nyaman, yang menyenangkan, yang sejuk, yang damai, itu sudah sangat bahagia. Padahal di surga jauh lebih dari itu. Maka sangat beruntung kalau misalnya sudah jauh lebih dari itu nikmatnya, sementara dia bisa memilih di mana surga yang paling nikmat, di mana surga yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah, yang berada di bawah naungan arasy-Nya. Bahkan untuk siapa diberikan kebebasan semacam itu, kata Rasul, ini untuk para istri solihah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah menyebutkan idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita ya salat 5 waktu, ini menunjukkan bahwa dia taat kepada Allah. Memang masih banyak lagi hukum-hukum lain yang berkenaan dengan taat pada Allah. Ini hanya simbol, sebab kalau salatnya baik pasti dia akan taat pada pada aturan yang lain, pada perintah-perintah yang lain. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kemudian wasamat syahroha ya, dan juga dia saum ya dalam sebulan di bulan Ramadan. Ini juga merupakan simbol muraqabatullah yang sangat kuat bagi seorang istri. Kalau dia saumnya bagus selama sebulan di bulan Ramadan, pastilah dia orang yang sangat merasa diawasi oleh Allah. Dia sangat berhati-hati dalam berperilaku, tidak mau yang dimurkai. Dia selalu ingin mencari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam setiap kondisi dia merasa Allah selalu mengawasi saya, sehingga saya harus berhati-hati, sehingga saya harus dalam kondisi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun terkait dengan bagaimana hablum minallah yang sangat baik bagi seorang istri solihah. Tapi kemudian wahafadat farjaha wa ata'at zaujaha. Yang terkait dengan suami ini ada 2, yaitu menjaga kesucian dirinya, menjaga kemaluannya sehingga dia bisa menjaga kehormatan diri, tidak sampai terfitnah, tercoreng ya oleh fitnah dengan hal-hal yang tidak dibenarkan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian setelah itu juga taat terhadap suaminya. Jaga kesucian dirinya, martabatnya, harga dirinya ya dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak Islam. Demikian juga dia juga saat kepada suaminya, apapun yang dikehendaki diinginkan oleh suami, diperintahkan oleh suami, dia ikuti dengan ikhlas ya, dengan senang hati, dengan senyuman, dengan muka yang ceria. Maka pada saat yang sama kata Rasulullah, qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu surga manapun yang kamu mau. Betapa nikmatnya. Ini kalau misalnya kita seorang ibu ya, diajak pergi oleh suaminya, ayo kita pergi, kita mau pergi. Misalnya kita mau rihlah, mau bersenang-senang, mau mencari misalnya situasi baru yang menyenangkan ya, yang bisa refreshing, yang bisa melupakan semua kesibukan kita dalam rumah tangga, yang bisa meringankan beban kita di saat kita melihat keindahan-keindahan di sekitar lingkungan baru. Pada saat itu kita ditanya, mau hotel yang mana nih? Dari mulai hotel bintang 3, bintang 5, bintang 5-nya pun banyak yang bisa kita pilih. Itu kita sudah senang sekali.
Sudah kita merasa wah hebat sekali ya suami kita tuh begitu sayang, begitu peduli ya, begitu perhatian, mau berkorban untuk menyenangkan istri. Padahal itu tidak seberapa dibandingkan dengan surga. Sementara di surga ketika kita baru melihat pintu istri sudah senang, apalagi bisa memilih pintu yang mana yang semua di dalamnya lebih indah. Dan itu diperuntukkan untuk istri-istri solihah. Subhanallah. Jangan pernah kita berhenti untuk mempertahankan karakteristik istri solihah. Luar biasa ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya keindahan-keindahan nanti di dalam surga. Nah, karena itu pantas ya kita kalau mau menikah pasti ya seorang calon istri itu akan mencari suami yang soleh yang bisa menuntunnya sampai bisa memilih pintu surga yang 8 itu. Kalau kita misalnya salah pilih akhirnya tidak bisa menuntun kita bisa memilih pintu surga yang 8, kacaulah hidup kita di dunia. Karena suami tidak sejalan. Kita maunya kepada jalan-jalan yang diridhoi Allah, boleh jadi suami tidak akan melakukan hal itu. Bahkan suami mungkin akan mengajak kepada hal-hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari mulai semenjak sebelum menikah kita sudah diingatkan, laki-laki harus memilih istri karena agamanya. Perempuan pun sama, memilih suami harus karena agamanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu." Apabila datang kepadamu orang-orang yang engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Karena kita perlu dibimbing oleh suami. Dan kita juga harus taat sama suami. Tapi suami seperti apa yang bisa membimbing dan harus kita taati. Maka yang akan kita ya terima bimbingannya dan kita akan berikan ketaatannya ketika kita ya memilih suami ya yang justru karena baik agamanya dan akhlaknya. Seperti itu juga seorang laki-laki ketika memilih istri agar dia bisa merasakan kedamaian dalam rumah tangganya, ya bisa menitipkan anak-anaknya jadi generasi yang soleh-solihah ke depan, bahkan bisa menyelamatkan rumah tangganya ketika dia ditinggalkan. Dia bisa begitu baik merawat kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, bahkan juga kemuliaan anak-anaknya. Maka pada saat yang sama, suami pun akan mencari ya, calon-calon istri itu yang solihah, yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Nah, ini akan terus membimbing, memberikan bimbingan yang baik kepada seorang istri, sehingga istri tidak hanya soleh di awal, tapi istri akan soleh untuk seterusnya ketika memang yang memimpinnya adalah juga pemimpin yang soleh. Kemudian ciri yang keempat adalah mengimbangi kesolehan suami. Karena suami itu pemimpin, otomatis banyak hal yang lebih daripada kita. Dari sisi kesolehan sholatnya ya. Kalau istri bisa jadi kadang-kadang terganggu oleh anak, terganggu oleh pekerjaan. Tapi suami itu kapan saja dia bisa meninggalkan semua itu dan mendahulukan sholatnya. Sehingga kalau kita mungkin anaknya masih nangis, anaknya masih perlu diurus. Tapi kalau suami belum dengar azan pun dia sudah berwudu dan pergi ke masjid. Tapi pada saat yang sama bukan berarti kita menyerah. Ya sudahlah suami mah pantas begitu karena gak ngurus anak. Dalam hal kita ingin menjadi orang yang terus menciptakan kebaikan dalam rumah tangga, kita harus mengimbangi kesolehan suami. Jadi kalau suaminya sudah bisa seperti itu, kita berusaha untuk bisa mendekati kepada kebaikan-kebaikan suami. Kalau suami misalnya begitu tekunnya, selain dia sholatnya sudah bisa di awal waktu, dia berjamaah, setelah sholatnya bisa berzikir, kita dalam kondisi sambil mengurus anak, mungkin jika perlu kita sholatnya sambil menggendong anak kita, mungkin ketika kita sujudnya bahkan harus meletakkan anak dari gendongan kita, ketika kita mau berdiri kita harus mengangkat anak kita karena anak kita menangis sehingga kita harus gendong lagi dalam sholat kita jalani karena apa? Ingin mengimbangi kesolehan suami. Sehingga istri yang semacam ini sholatnya tidak akan menunggu suaminya pulang dari masjid. Suami pulang ke masjid jadi juga sudah soleh. Istrinya juga sudah sholat. Ketika suaminya berzikir di masjid, dia juga ikut berzikir sekalipun berzikirnya sambil diganggu oleh anak-anak. Tapi ketika dia selalu ingin mengimbangi kesolehan suami, maka saat Allah memberikan ujian kepada suami lebih berat, istri akan siap mendukung, akan siap membackup. Saat suami diangkat derajatnya oleh Allah, istri pun akan siap bersama derajat suaminya. Dia tidak akan sombong, ya dia tidak akan kufur kepada Allah, dia tidak akan justru semakin menjauh kepada Allah karena terlena dengan nikmatnya, dengan derajatnya, tapi dia terus akan mendampingi suami dalam derajat yang tinggi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selama istri itu juga bisa mengimbangi kesolehan suaminya. Jadi pantas dalam surat 24 ayat 26, kalau kita ingin rumah tangganya terus bertahan sampai akhir, kesolehan itu harus seimbang antara suami istri.
Jangan sampai nanti suami menuntut kepada kesalahan kita yang lebih besar, kita tidak mampu. Atau kebalikannya, kita menuntut kesalahan suami lebih besar, suami tidak mampu. Sama-sama harus mengimbangi. Ketika istri sudah lebih solihah, suami mengimbangi kesalahan istri. Ketika suami bisa lebih soleh, istri harus mengimbangi kesalahan suami. Sehingga apa yang diinginkan oleh istri ternyata sama dengan keinginan suami. Apa yang diinginkan oleh suami ternyata sama yang diinginkan oleh istri. Sehingga tidak perlu banyak beradaptasi dalam kita bergaul dengan suami. Karena apa? Sudah selevel ya dalam imannya, ibadahnya, akhlaknya. Bahkan jika mungkin saling menularkan pengetahuan, pengalaman supaya tadi dalam banyak hal itu kita nyambung terus, serasi terus. Ini yang kita diingatkan oleh Allah dalam surat 24 ayat 26. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Dan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Coba kita lihat, dibulak-balik pun siapa yang lebih dulu, tetap saja harus sama-sama baik. Allah mendahulukan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Tapi ketika Allah mendahulukan laki-laki yang baik juga untuk wanita yang baik, siapapun yang didahulukan dalam kalimat tersebut ternyata tetap harus seimbang, harus serasi, harus sekufu. Ya dalam masalah agama, dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dalam masalah keimanan, sedapat mungkin harus sekufu. Ketika semacam ini sangat mudah untuk bisa ya melakukan apapun dengan kesepakatan bersama dan juga dalam kerjasama. Karena apa? Sudah selevel dalam ya kesolehannya. Nah ini sedapat mungkin diikuti juga oleh ya para suami. Kemudian yang kelima ya, bertaubat dan meminta maaf. Ingat ya, istri itu disebutkan oleh Rasulullah paling banyak dari penduduk neraka. Karena apa? Berarti banyak salahnya. Tapi salahnya, kata para sahabat ketika Rasul ditanya, ya Rasul, apakah karena mereka tidak beriman sehingga mereka lebih banyak dari penduduk neraka? Kata Rasul, bukan. Tapi karena mereka tidak pandai menghargai, memberikan apresiasi, bersyukur, berterima kasih pada kebaikan suaminya. Berarti ya ibu-ibu nih banyak wanita terperosok, terjerembab ya, jatuh ke neraka karena apa? Tidak pandai menjaga lisan. Karena itu ketidakpandaian kita menata lisan kita, memberikan tutur kata yang baik kepada suami kita, ini harus ya diimbangi dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu dalam hadis ini disebutkan kita harus rajin minta maaf. Nih kita kalau misalnya selesai sholat, suami pulang, kita tunggu depan pintu, kita terus bersalaman minta maaf ya dan minta ridhonya kepada dia. Kalau kita mau tidur ya kita juga bisa menyalami tangannya, kita cium tangannya, kita minta maaf dan ridhonya. Sebab kita tidak tahu, jangan sampai kita belum minta maaf. Banyak orang ya istri-istri minta maafnya nanti nunggu lebaran. Enggak tanya sebelum lebaran dia sudah ya dijemput oleh malakul maut sehingga belum sempat minta maaf. Padahal yang diinginkan oleh seorang wanita yang ingin lancar masuk surganya, kalau ketika dia meninggal suaminya sudah ridho, otomatis sudah memaafkan semua kesalahannya. Jadi pada saat yang sama kita nih wanita yang paling banyak salah pada suami. Kadang kesal, kadang jengkel, kadang kecewa, kadang sampai sedih. Mungkin pada saat yang sama bisa jadi ya kita tidak bisa mendapatkan ya hal-hal yang bisa membuat suami itu senang kepada kita, suami itu ridho kepada kita, maka rajin-rajinlah kita minta maaf dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, semua kesalahan pada manusia tidak bisa dihapus dengan taubat. Taubat itu urusannya dan ibadah pada Allah, tapi kalau kesalahan kita pada manusia apalagi suami yang kedudukannya sangat tinggi di hadapan seorang istri, harus selesai di bumi, selesai di dunia. Sehingga rajin-rajinlah kita minta maaf pada suami. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang istri solihah. Seorang istri solihah itu minta maaf tidak gengsi, tidak malu. Tidak perasaan saya gengsi minta maaf lagi. Tidak ada perasaan aduh saya malu ya, kenapa ya saya harus minta maaf? Kenapa ya saya harus minta ridhonya? Kalau kita jadi istri solihah tidak berpikir semacam itu. Kita akan halau semua keinginan nafsu. Yang kita utamakan adalah keinginan kita untuk di akhirat selamat. Jadi pada saat yang sama Rasulullah menyebutkan ahli surga dari para wanita itu adalah yang meminta maaf pada suaminya di saat dia bersalah. Dalam hadis riwayat ini disebutkan, ala ukhbirukum binisai ahlil jannah. Tidakkah aku beritakan kepada kalian ya istri-istri yang menjadi ahli surga. Siapakah ya wanita-wanita yang disebut sebagai istri-istri ahli surga ini? Rasulullah menyebutkan al-wadud, al-walud, al-a'ud, ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha.
yaitu istri-istri yang memiliki cinta kasih, yang bisa melahirkan, ya, yang selalu kembali kepada suami di saat dia bersalah. Apabila suaminya murka, marah, ya, benci kepada dia, dia langsung datang meletakkan tangannya di tangan suaminya, ya, dan dia berkata, "Wataqula adzuqu ghamdan hatta tardo." Saya tidak akan bisa menjamkan mata sampai engkau ridho. Karena apa? Istri yakin betul bahwa surga saya ada pada keridhoan suami. Kalau ridho seorang anak tergantung pada ridho orang tua, maka jangan lupa juga kita seorang istri ada pada ridho, ya, seorang suami. Maka surganya bergantung kepada ridho suaminya. Karena itu seorang istri harus rajin bertobat dan minta maaf kepada suami di saat memang dia bersalah, dan dia harus merasa gelisah kalau belum dimaafkan oleh suami. Dia harus cari cara bagaimana harus bisa mencari ridho suami. Seorang istri melihat suaminya bermuka masam. Karena apa? Karena kesalahan istri. Istri itu jangan tenang-tenang saja, bahkan jauh dari suami, menghindar dari suami. Justru harus mau mendekat, melayani lebih baik. Biasanya tidak pijit-pijit badannya, jadi mijit-mijit badannya. Biasanya tidak menyiapkan air hangat untuk mandinya, jadi menyiapkan air hangat untuk mandinya. Biasanya kalau setelah mandi terserah dia mau pakai anduk yang mana, mau cari baju yang mana, sekarang semua disiapkan oleh istrinya. Karena ketika istri sudah melakukan banyak kebaikan pada suami, suami itu akan luluh hatinya. Ketika luluh hatinya, maka hilanglah semua amarahnya, semua kebenciannya. Nah, setelah itu istri harus perlu mengucapkan, maafkan saya ya kalau saya banyak salah. Minta ridhonya ya kalau saya banyak salah. Bahkan tidak hanya ucapan. Dalam hadis tadi disebutkan kita harus menyelami tangannya dan mencium tangannya. Ini menunjukkan istri tahu diri, bahwa dia sebagai orang yang dipimpin oleh seorang suami tidak boleh ngelunjak sama suaminya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Sehingga kalau dia merasa aduh saya bersalah, ya perlu kita minta maaf. Kita harus ada, ya, ijab kabul minta maafnya itu harus jelas. Sudah dimaafkan apa belum, ya? Kamu sudah ridho belum sama saya gitu. Karena apa? Kita akan merasa tenang kembali, ya, nyaman kembali hidup kita kalau kita sudah mendapatkan ridhonya. Jangan sampai hanya dua fisik yang bersatu dalam satu atap rumah, tapi hatinya sama sekali tidak tersambung oleh cinta, oleh kasih sayang, oleh keikhlasan, oleh perhatian yang lahir dari hati, oleh, ya, kepedulian yang lahir dari hati, oleh saling membela yang nanti tidak hanya di dunia bahkan di hari akhirat. Itu kan semua harus lahir dari sini, dari dalam jiwanya. Tapi jiwa ini tidak boleh terlukai. Sehingga pandai-pandai istri menggauli suaminya agar ketika satu saat dia hilaf, dia salah, segeralah untuk bisa menghapuskan kesalahannya. Dan itu tidak bisa hanya dengan lisan. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, ya, khidmah yang lebih baik agar suami lebih mudah luluh hatinya, agar suami lebih mudah untuk melupakan semua kesalahan kita. Semua orang kalau misalnya bisa menutupi kesalahan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, itu otomatis. Walaupun dulunya ada kesalahan yang berat, akan mudah dilupakan. Ketika kita sudah bisa membuktikan bahwa kita sudah berubah menjadi orang yang baik, dan itu dengan, ya, kebaikan-kebaikan perilaku yang nyata di hadapan suami kita. Nah, ini disebutkan ketika kita seperti itu, maka, ya, di sini kata Rasul akan menjadi ahli surga. Ala ukhbirikum, ya, binisai ahlil jannah. Inilah yang disebut bahwa akan ada istri-istri ahli surga yang tidak berat untuk mengatakan minta maaf, minta ridho kepada suami, ya. Pada saat yang sama, kalau belum ada muka yang ceria dari suami dan belum, ya, ada kata-kata, ya saya sudah maafkan, rasanya kita belum puas gitu. Kita akan cari cara lagi gimana ya supaya bisa berbakti, memberikan pengabdian yang lebih baik, ya, khidmah yang lebih baik kepada suami kita, karena kita ingin benar-benar mendapatkan kepastian bahwa suami itu sudah ridho. Ketika suami sudah ridho, kita masih di dunia saja sudah dijamin jadi ahli surga, ya. Apalagi nanti kalau sudah, ya, mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian yang keenamnya, rajin beribadah. Seorang istri solihah itu sekalipun khidmahnya bagus pada suaminya, bagus, ya, pendidikan untuk anak-anaknya, tapi jangan lupa bagusnya itu semua karena, ya, dilandasi oleh ibadah yang kuat, oleh ibadah yang rajin, oleh ibadah yang khusyuk, ya, oleh ibadah yang bersegera. Sebab, ya, tidak akan ada kebaikan-kebaikan yang lahir dengan sangat tulus kalau kita tidak bisa melakukan sholat dengan baik. Bukankah Rasulullah menyatakan sholat itu, ya, menentukan segalanya. Idza saluhat saluha
saluhat sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tapi apabila salatnya rusak, ya, maka rusaklah seluruh amalnya. Jadi pantas ya semua kebaikan kita berkhidmah pada suami sebagai istri yang taat pada suami, yang selalu memberikan kebahagiaan pada suami, harus dilandasi oleh ibadah yang baik kepada Allah. Sehingga lelahnya fisik kita berkhidmah pada suami itu didorong oleh kekuatan hati nurani yang besar. Karena itu nanti hati tidak pernah merasa lelah untuk berbakti pada suami sampai kapanpun. Ya, istri itu luar biasa ya. Kalau kita cari adakah orang yang bisa melayani seseorang ya, dengan seperti peran seorang istri, jadi ibu sekaligus, kita sulit sekalipun kita bayar dengan puluhan juta kepada orang tersebut. Tapi istri luar biasa. Ketika dia solihah, dia tidak memperhitungkan dengan lelah fisiknya. Karena apa? Ada kekuatan rohaninya. Kekuatan rohani inilah yang membuat lelahnya fisik itu bisa dihadapi, bisa dimaklumi dan bisa ya dinikmati, sehingga menjadi ya seorang ibu yang besoknya akan seperti itu lagi, solihah lagi, lusanya akan solihah lagi, dan seterusnya akan solihah lagi terhadap suaminya. Nah, karena itu tadi dalam hadis disebutkan riwayat Ahmad ya, kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, kemudian dia juga bisa menjaga kemaluannya dan bisa taat pada suaminya, maka dia bebas masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan ya nanti di hari kiamat. Nah, karena itu maka seorang istri di tengah kesibukannya menjaga keluarganya, melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, merawat rumahnya, membersihkan rumahnya ya, kemudian juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarganya di dalam rumah. Tapi pada saat yang sama dia tetap bisa memprioritaskan ibadah yang memang seharusnya sesuai dengan waktunya. Sehingga sholat zuhur tidak ketinggalan, sholat asar tidak ketinggalan, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh pun tidak tertinggal. Karena apa? Ya, dia menjadikan landasan ya ibadah dalam berkeluarga itu dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hubungan dengan Allahnya bagus, maka dia akan sangat mudah berhubungan dengan manusia juga dengan bagus, dengan baik. Nah, karena itulah ya dalam surat 33 ayat 5 Allah menyebutkan siapa sih istri solihah itu? Istri solihah itu yang qanitat, yang tunduk patuh. Kemudian taibat, yang mau bertaubat. Setelah itu yang abidat, yang rajin beribadah. Ya, jadi pada saat yang sama juga yang saihat. Saihat itu yang bisa, yang mau berjuang, yang mau berkorban ya. Bahkan juga yang bisa menjalani kehidupan dalam rumah tangga itu dengan perjuangan yang baik. Kemudian setelah itu yang ketujuh adalah menjaga diri, harta ya, dan juga menjaga ya martabat suami. Menjaga dirinya agar tetap bisa menjadi wanita yang solihah, berakhlak mulia, sekaligus juga dia harus bisa menjaga harta yang dititipkan oleh suami itu harus dijaga, sehingga wanita yang dititipkan harta suami itu tidak menghabiskan hartanya pada hal-hal yang murka, pada hal-hal yang maksiat, yang tidak berguna ya. Kemudian dia bisa mengelola hartanya dengan amanah ya, dengan jujur, sehingga yang tersisa akan tetap menjadi harta bagi keluarga. Kemudian juga selain itu dia juga tidak boros ya. Bahkan istri yang bisa menjaga harta suaminya itu dia tidak akan meminjam-minjam uang tanpa ada izin dari suaminya. Sehingga pada saat yang sama ya dia akan bisa membuat suami itu tetap nyaman ya berada di istri yang bisa menjaga amanah dari harta suaminya. Kemudian juga pada saat yang sama bisa menjaga ya harga diri dan martabat suami. Jangan melakukan sesuatu yang buat kita jadi terfitnah, ya tertuduh karena kita tidak bisa menjaga kehormatan diri sehingga akan tidak bisa menjaga kehormatan suami. Kalau ada istri yang tidak baik, istri yang seronoh, ya kalau ada istri yang tidak berakhlak mulia, mungkin orang juga ada yang bertanya istrinya siapa tuh. Sekalipun bisa jadi dia punya nama. Wanita ini punya nama dan orang tahu, tapi akan bertanya siapa nih pemimpin dia, siapa nih yang bimbing dia. Jadi yang ditanya istri siapa tuh, yang ditanya tuh suaminya. Apakah suaminya sudah melaksanakan peran sebagai qawam terhadap dia sehingga seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Nah pada saat yang sama kalau kita ingin menjaga harga diri suami, martabat suami, maka kita harus bisa ya menjaga ya harga diri suami.
Ya, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah yang ke 8 ya. Yang ke-8-nya seorang istri solihah itu harus menjaga penampilan yang menarik di hadapan suami. Karena suami itu ketika pulang ingin melihat wajahnya yang selalu tersenyum, wajahnya yang ceria, pakaiannya yang rapi ya. Tidak harus baru tapi selalu rapi ya. Sehingga pada saat yang sama sekalipun di luar sana banyak wanita-wanita yang lebih daripada istrinya, mungkin lebih cantik, dandannya lebih bagus, lebih katakanlah lebih dari segalanya dari kita, tapi ketika dia pulang mendapatkan istri yang bisa menjaga penampilannya, maka dia tetap tidak akan beralih cinta kepada yang lain. Sementara kan ketika melihat istri sudah berdandan rapi, apalagi kalau memakai ya parfum, maka pada saat yang sama ketika dia pulang ke rumah itu dia merasa disinilah tempat tumpuan cinta saya, sandaran kebahagiaan saya, disinilah istri yang bisa menghibur saya, disinilah istri yang harus saya bahagiakan, yang harus saya cintai dan saya harus hargai. Sehingga pada saat yang sama jangan sampai kita ketika di rumah itu berpakaian lusuh ya, kemudian bau segala macam yang ada di dapur ya. Pada saat yang sama wajahnya kusut, tidak ceria. Bagaimana mungkin suami akan terus senang berdekatan dengan kita dan berada di samping kita. Nah, ketika kita bisa menjaga pribadi yang menarik ya dengan pakaian yang rapi ya, wajah juga yang ceria, maka pada saat yang sama suami akan senang setiap melihat kita. Ditambah lagi dengan tutur kata yang menarik, tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut, kemudian perilaku yang simpatik. Wah, luar biasa. Kalau ada seorang istri semacam ini, pasti suaminya kemanapun pergi inginnya cepat pulang ya, rindu pada istrinya. Nah, ini diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa istri itu hendaknya berhias, menjaga penampilan. Jadi memang ibu-ibu itu harus pandai mengatur uang. Uang yang diberikan oleh suami itu berapa persen untuk makannya, berapa persen untuk biaya pendidikan anaknya, berapa persen yang harus bisa kita sediakan misalnya untuk tabungan jika ada sesuatu yang mendadak ya. Dan itu dibicarakan semua dengan suami sekaligus untuk merawat diri. Jangan sampai kita karena sudah punya anak tidak kelihatan lagi menariknya. Padahal di luar sana banyak sekali wanita yang selain menarik dia juga agresif. Nah, kita kalau sudah tidak menarik, tidak agresif pada suami kita, lalu suami pada siapa tertariknya gitu. Sehingga pada saat sama Rasul juga mengingatkan pada kita agar kita bisa ya menjaga penampilan yang selalu baik. Kalau dipandang selalu menarik, selalu simpatik dan bahkan juga membahagiakan suami. Kalau sudah seperti itu, suami itu senang untuk bergaul, berinteraksi, untuk mengajak ya, berdampingan bersama dia, bahkan dia akan senang juga kalau memerintahkan sesuatu kepada istrinya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menyatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Apakah tidakkah aku beritakan kepadamu ya dengan sebaik-baiknya simpanan seseorang laki. Yaknis itu sama seperti harta karun, simpanan yang terbaik bagi seorang laki-laki. Apa? Yaitu kata Rasulullah al-mar'atus sholihah, yaitu istri solihah. Apa cirinya istri solihah? Ini yang pertama disebut oleh Rasulullah, idza nadhara ilaiha sarathu. Apabila dia dipandang, dia bisa menggembirakannya. Jadi begitu dipandang itu memang yang paling bagus, yang paling baik itu wanita langsung tersenyum, wajahnya langsung ceria ya, terus bertutur katanya yang baik dan lembut. Luar biasa kalau seperti itu. Ini kan sebagai pembuka kita berkomunikasi. Kalau komunikasi kita ingin baik terus, awali dengan semacam ini. Muka yang ceria, penampilan yang baik, tutur kata yang lembut. Wa idza amaroha at'atuhu. Ciri yang keduanya apabila diperintahkan dia selalu mentaatinya. Yang ketiga wa idza ghaba anha hafizathu. Apabila suaminya tidak ada, dia selalu menjaga dirinya dan menjaga martabat suaminya. Nah, jadi ibu-ibu kita melihat di sini bahwa sekalipun di rumah kita tuh harus nyisir rambut kita yang rapi ya. Kalau kita tidak bisa pakai dandanan yang tentu yang mengkilap-mengkilap ya di rumah karena kita juga mungkin banyak pekerjaannya, setidak-tidaknya kita itu wajahnya bersih, jangan kusam, ya jangan banyak kerutan, sehingga harus mencari cara gimana ya supaya kulit ini bisa awet muda, ya gimana supaya kulit ini tidak cepat tua, ya kemudian bagaimana ya supaya kulit ini tidak banyak noda-noda hitamnya. Ya zaman sekarang itu banyak sekali cara untuk bisa menjaga
muka kita, wajah kita, dan bahkan merawat kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan dengan semacam itu kita bisa terus mendampingi suami kita ya dalam kondisi apapun di rumah tangga kita. Kemudian yang ke-9, pandai bersyukur. Wanita solihah itu harus pandai bersyukur dengan apapun nikmat yang ada di rumahnya. Nikmat dalam rumah itu tidak harus yang wah-wah, tidak harus yang besar-besar, tidak harus yang megah-megah. Yang penting nikmat itu bisa kita terima ya dengan hati yang lapang, kita sadar bahwa itu adalah dari Allah, kebaikan dari Allah. Kemudian kita berhusnuzon. Apapun nikmat yang diberi oleh Allah itu pasti yang akan cukup dan diberkahi oleh Allah. Kalau kita sudah seperti itu pikirannya, jiwanya, insya Allah tidak ada kekurangan di dalam rumah kita. Karena kata Rasulullah, man yastagni yughnihillah. Barang siapa yang dirinya merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan. Nah karena itu, pada saat yang sama, apapun yang diberikan oleh suami kita, kita harus pandai mensyukurinya. Kalau kita sudah pandai bersyukur, hati itu lapang, pikiran jernih, sehingga ide-ide itu akan muncul. Kreativitas akan muncul, inovasi akan muncul, inisiatif akan muncul. Bagaimana mengelola uang ini sehingga benar-benar cukup. Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, barang siapa yang merasa dirinya cukup, Allah akan berikan kecukupan. Nah karena itu, awali segala sesuatu yang diberi oleh suami itu dengan bersyukur. Bahkan tadi diingatkan oleh Rasulullah, ada wanita yang paling banyak jadi penduduk neraka karena tidak pandai bersyukur pada suaminya. Kita jangan berat untuk mengucapkan jazakallah khairan, terima kasih, alhamdulillah ya Allah, ya suami saya terus bertanggung jawab, memberikan nafkah pada keluarga. Walaupun kita tidak melihat berapa nih jumlahnya, yang penting perhatiannya saja, tanggung jawabnya itu sudah bagus. Apalagi sudah ada jelas ya, uang yang bisa dibawa, nafkah yang bisa dibawa dan diberikan kepada istri. Toh begitu banyak ya suami-suami yang sebetulnya punya tanggung jawab, tapi dia malas untuk berpenghasilan, malas untuk bekerja. Tanggung jawab ada, tapi dia pasrah dengan nasib, tidak mau berikhtiar. Sementara kita punya suami dengan susah kerasnya ya, dengan luar biasa ya, dia tidak melihat hujan, panas terik, lelah, terus dijalani untuk bisa memberi nafkah kepada anak dan istri. Jadi berapapun yang diberikan oleh Allah itu bukan semata-mata karena dia yang mau. Kalau dia sih maunya kan yang sebanyak-banyaknya dia bisa menyenangkan anak dan istri. Tapi Allah sudah menakar rizkinya hanya sebanyak itu. Terimalah itu dengan syukur kita kepada suami kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan syukur semacam ini Allah akan sedang terus memberi, menambah yang lebih banyak lagi. Dalam surat 14 ayat 7 kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah lagi nikmatmu kepada kalian. Jadi kita kalau melihat suami beri sesuatu itu jangan dilihat luarnya, ya bentuk materinya sebanyak apa, tapi lihatlah kerja kerasnya, lihatlah kasih sayangnya, lihatlah perhatiannya, lihatlah tanggung jawabnya ya, luar biasa. Coba kalau kita pikir, kenapa ya suami itu punya tanggung jawab pada kita, padahal kita bertemu hanya sebentar ketika ta'aruf mau menikah ya, tapi setelah menikah dia tanggung jawab sekali, segala macam dia tanggung. Coba kalau bukan Allah memberikan hidayah kepada dia, nggak akan ada suami yang punya perhatian sebesar itu kepada kita. Jadi kita harus bersyukur pada Allah, tapi juga bersyukur pada suami kita. Istri yang semacam ini Allah tuh senang untuk memberikan nikmat lagi kepada suaminya, rizki lagi kepada suaminya, supaya nanti dirasakan juga oleh istrinya. Karena itu jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang ya merupakan nasib dari suami kita. Syukurilah dalam segala keadaan. Insya Allah nanti Allah akan memberikan ya segala yang terbaik untuk kita. Kemudian yang ke-10-nya, memenuhi hak-hak suami. Hak-hak suami itu harus kita penuhi, jangan kita percayakan kepada ya semata-mata kepada asisten rumah tangga. Ada asisten bagian pakaian suami kita, ada asisten bagian masak suami kita untuk suami kita, ada asisten bagian bersihkan misalnya kamar suami kita. Kita tuh harus ada andilnya. Kita harus ada andilnya yang betul-betul itu menjadi pahala buat kita. Sekalipun kita kan bisa menggaji mereka, tapi suami pun akan lebih merasakan ya perhatian dari kita, kepedulian dari kita, tanggung jawab dari kita ketika dia melihat sendiri kita sibuk tapi masih bisa melayani dia. Misalnya setidak-tidaknya ya memasukkan pakaian ya ke dalam lemari dan mengeluarkannya dari lemari saat akan dibutuhkan oleh suami, itu harusnya kita. Kemudian membereskan tempat tidur itu harusnya kita. Kalau misalnya ngepelnya nggak apa-apa, itu asisten rumah tangga, tapi membereskan tempat tidurnya itu harus kita, pakaiannya itu harus kita. Ini yang terkait dengan langsung kebutuhan suami. Jangan sampai kita serahkan kepada asisten rumah tangga. Misalnya ya, kalau masak nggak apa-apa kita nggak sempat asisten rumah tangga, tapi menyediakan untuk suami itu sedapat mungkin kita. Nanti kita pahalanya di mana kalau semua diambil oleh asisten rumah tangga kita?
Kalau kita pergi, suami tidak akan merasa kehilangan. Toh semua udah biasa dilayani oleh asisten-asisten rumah tangganya. Nah, pada saat yang sama sesibuk apapun kita, ya berikanlah kesempatan yang penting-penting pada suami yang memang jadi kebutuhan utamanya, sehingga pada saat yang sama suami itu akan merasa kehilangan kalau kita tidak ada. Suami merasa akan merindukan kehadiran kita pada saat kapanpun kalau kita sudah jauh dari dia. Jadi ketika semacam ini, coba kita perhitungkan ya, dalam waktu 24 jam ini berapa jam untuk diri kita, berapa jam untuk anak-anak kita, berapa jam juga untuk dakwah kita, berapa jam untuk misalnya profesi kita, tapi juga berapa jam untuk suami kita. Nah itu tuh harus ada. Karena apa? Suami itu punya hak. Sebagai anak punya hak, kita juga punya hak, tapi suami juga punya hak. Sampai Rasulullah menyebutkannya itu adalah bagian dari perjuangan wanita. Wanita itu jihadnya justru di situ. Jihadnya itu ketika mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangganya. Disitulah jihadnya. Karena itu kenapa Khadijah sebegitu kaya rayanya, Rasulullah selalu terkesan pada Khadijah. Karena Khadijah selalu mementingkan semua kebutuhan utamanya Rasulullah. Dan itu ditangani sendiri oleh beliau. Nah Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, ablighi man laqiti minan nisa anato atan lizauji wa tirofan bihaqi ya'dilu dzalik. Sampaikanlah kepada wanita yang kamu jumpai, ya dari wanita siapapun, bahwasanya taat pada suami, memenuhi hak-haknya, nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Subhanallah ya, wanita tidak perlu mengangkat senjata ke medan perang, ya, kemudian berpanas-panasan, menyerahkan nyawanya, yang menahan laparnya dan lain-lain sebagainya. Ternyata hanya di rumah saja dalam suasana yang teduh, dalam suasana yang nyaman. Kalau kita capek kita bisa beristirahat. Pada saat yang sama kita bisa melakukan sholat dengan aman, dengan nyaman, dan melakukan hal yang lain juga dengan baik. Tapi nilainya sama dengan jihad kalau dia bisa melakukan tugas sebagai istri salihah dan ibu salihah. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita semua kaum perempuan, katanya waqalilum ya, waqalilum min dzalik ya. Wa qul minkunna man yaf'alu. Dalam hadis disebutkan wa qalilum minkunna man yaf'alu. Sedikit sekali antara kalian yang bisa melakukannya. Jadi rupanya tidak semua istri siap untuk bisa menjadikan ya, mewujudkan semua peran istri solihah itu sebagai medan jihad di dalam rumah. Sedikit yang bisa menjadikan peran istri sebagai medan jihadnya dan mendapatkan pahala jihad seperti seorang yang berperang di medan jihad. Nah, mudah-mudahan kita yang termasuk ya di golongan sedikit ini tetap bisa memerankan sebagai istri solihah yang bisa melayani suami, bisa memenuhi hak-hak anak, sehingga dalam kondisi kita melaksanakan tugas-tugas profesi kita sebagai dai, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai juga mungkin sebagai aktivis sosial dan lain-lain, tapi kita tetap punya waktu ya untuk mengurus rumah tangga kita. Dan itu tidak kita serahkan semuanya ya kepada asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu membantu kita supaya ringan, bukan mengambil semua pekerjaan dari ya urusan rumah tangga. Kemudian yang ke-11 yaitu melaksanakan peran ibu solihah. Sudah pastilah kita sebagai istri kalau sudah punya anak maka jadi ibu. Ya, jadi ibu solihah tentu akan menjadi suatu hal yang sangat meringankan beban suami. Suami bisa tekun mencari nafkahnya di luar sana. Kalau ternyata kita bisa menghandle semua ya, proses pendidikan anak di rumah kita. Dia tidak akan lagi sibuk memikirkan urusan kantor, memikirkan urusan anak. Sebentar-sebentar istri telepon suaminya sedang bekerja di kantor, mengeluh tentang anak. Nah istri yang jadi ibu solihah ini, dia bisa menghandle ya. Kecuali yang berat sekali, dia akan sampaikan di saat yang tepat pada suaminya. Suaminya sudah beristirahat, suaminya sudah makan, suaminya sudah hilang lelahnya, suaminya sedang tidak banyak pikiran. Dia baru akan berdiskusi tentang masalah anaknya. Karena bagaimanapun juga yang namanya pendidik dalam rumah itu ya ayah dan ibu. Tapi ibu yang solihah maka dia lebih banyak mengambil peran ini karena ibu yang lebih banyak di rumah daripada suami. Itulah mengapa disebutkan inilah jihadnya perempuan, dan disitulah Rasulullah memberikan apresiasi kepada ya kaum ibu yang tetap bisa konsen ya, memiliki konsentrasi yang baik untuk bisa melahirkan generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang siap untuk hidup di zamannya ya, tapi juga pada saat yang sama dia tetap hidupnya lurus sesuai dengan tuntunan agama, tapi dia bisa menghadapi semua problem di zamannya sehingga dia tetap berkarya, bisa bermanfaat untuk orang banyak dan tidak menjadi orang yang miskin. Dia bisa hidup menjadi makmur, pada saat yang sama dia juga bisa ya menjaga agamanya. Nah, ketika istri bisa membuat anak-anak menjadi anak yang soleh tapi bisa memiliki manfaat yang besar pada masa
hidupnya mereka, maka kita akan menjadi jalan ya yang mempermudah mereka bisa masuk surga. Bukankah kata Rasulullah, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaum ibu. Surga siapa? Surga anak-anaknya. Ketika ibu sudah bisa mendidik dengan sangat baik untuk anak-anaknya, membesarkan, merawat anak-anak dengan sangat baik, maka lahirlah generasi-generasi besar yang tidak hanya jadi tokoh, jadi pemimpin, ya jadi qudwah hasanah, tapi juga benar-benar soleh. Sementara kita siapkan mereka hidupnya sejahtera. Sejahtera lahir batin, sejahtera dunia dan akhirat. Maka pada saat yang sama ibu akan bisa mengantarkan mereka semua ke dalam surga. Ibu inilah yang selalu ditunggu oleh anak-anaknya. Karena itu sehebat apapun, misalnya kita punya asisten di rumah kita, sampai ada asisten yang mengantarkan anak ke sekolah, sampai ada mungkin yang anak-anak yang kita panggil menjadi guru di rumah untuk belajar agamanya, belajar tentang Quran, tentang sholat, tentang semua nilai-nilai Islam. Tapi pada saat yang sama kita harus punya peran yang paling besar, karena kita kan yang menentukan surga bagi mereka. Guru walaupun banyak kita panggil dan kita bayar, dia tidak punya visi sehebat kita. Dia tidak punya tanggung jawab sehebat kita sebagai ibunya. Jadi karena itu ibu yang harus punya peran besar ya dalam proses pendidikan itu. Guru-guru lain itu hanya membantu kita untuk bisa ya katakanlah meringankan, menyempurnakan, atau bisa membentuk katakanlah pribadi yang lebih hebat lagi. Tapi fondasinya semua ada di rumah kita. Ada seorang wanita luar biasa ya, Fatimah Al-Fahri. Fatimah Al-Fahri ini disebutkan dalam sejarah itu bahwa dia tidak pernah belajar keluar rumah. Jadi orang tua terutama ibu itulah guru yang paling utama dalam rumahnya. Sekalipun betul dia juga memanggil guru-guru dari luar ke rumahnya. Tapi luar biasa ya wanita ini ketika tumbuh kembangnya sangat bagus, ya dibesarkan oleh pendidikan seorang ibu. Pada saat dia mendapatkan warisan yang sangat banyak dari kakeknya, dia tidak terfikir untuk membangun istana besar sebagai istana rumahnya. Dia tidak terfikir untuk mencari kendaraan terhebat yang di masa itu, kira-kira misalnya onta merah. Onta merah itu seperti mobil termewah lah kalau di zaman sekarang. Tapi yang dia pikirkan bagaimana saya membangun masjid terbesar. Tapi masjid, dia orang Tunisia, tapi yang dia pikirkan bagaimana bisa menghubungkan budaya barat yang bisa berdialog dengan ya, budaya Islam. Sehingga situlah tempat berdialog yang sangat bagus antara cendekiawan barat dan cendekiawan muslim, dan mempertemukan budaya tersebut menjadi banyaknya orang-orang non-muslim masuk Islam dari Eropa. Yaitu dia bangun Masjid Qurawiyin di Maghrib di Maroko. Masjid ini besar, kalau kita ke sana ke Maroko kita akan diajak, inilah masjid tertua di abad 8. Itu dibangun oleh seorang wanita namanya Fatimah Al-Fahri. Nah, pada saat itu dia buka perpustakaan yang besar, dia buka bazar-bazar buku-buku dari berbagai negara. Negara-negara Arab yang begitu luas itu dipersatukannya di situ para cendekiawan ya. Dan pada saat yang sama dia bangun pertama universitas terbaik di dunia. Belum ada universitas di masa itu. Yang bangun siapa? Yang pertama adalah justru seorang perempuan. Nah, ketika perempuan semacam ini hebat, tidak hanya memikirkan keluarganya bagaimana berhasil, dia bahkan memikirkan umat, tidak hanya umat yang di negaranya, bahkan sampai umat sedunia dia sudah pikirkan. Dan itu menjadi sejarah yang sangat besar sampai sekarang. Ini dijaga betul masjidnya sampai sekarang masih ada, masih kokoh ya. Kalau kita ke sana, menara-menaranya masih sangat bagus, diceritakan istilah tempat-tempat bazar buku dulu orang-orang berjualan ya, para ulama besar dari mana-mana hadir, bahkan tidak hanya ulama Islam, dari cendekiawan dari Eropa juga hadir di situ. Karena tinggal menyeberang laut sedikit ya. Nah, ini luar biasa. Ibu yang tidak hanya berpikir tentang generasi yang lahir dari rahimnya, bahkan ibu sudah berpikir tentang peradaban dunia. Kalau saja ada wanita-wanita semacam ini hebat lahir kembali di masa-masa sekarang, luar biasa ya. Pembangunan peradaban di dunia ini akan lahir lagi dari keluarga-keluarga muslim. Kita melihat Zubaidah, salah satu istrinya Harun Ar-Rasyid, istri kesayangan Harun Ar-Rasyid. Ketika dia pergi haji dari Baghdad ke Mekah, dia subhanallah merasakan betapa sulitnya mencari air di tengah perjalanan itu. Seorang wanita hebat itu visinya bukan hanya dalam visi keluarga, bahkan sampai sudah visinya sampai kepada visi bermasyarakat, bagaimana menyatukan masyarakat ini di sebuah umat dan umat yang diringankan. Jadi pada saat yang sama dia panggil arsitek, dia panggil ahli tanah, dia panggil berbagai macam keahlian untuk bisa mewujudkan irigasi yang terus ya bisa mengalir dari mulai Baghdad sampai ke Mekah. Kita kalau pergi ke Mekah, di kota Mekah di pinggir gunung itu kita suka ceritakan, inilah irigasi yang dibangun sama Zubaidah istrinya Harun Ar-Rasyid.
Dan itu subhanallah itu juga abad 8 ya, sampai menghabiskan dana 1.700.000 dinar. Kalikan saja tuh 4 gram lebih setiap satu dinarnya, berapa ton emas yang digunakan oleh Zubaidah untuk membuat irigasi ini. Jadi ibu yang hebat itu bisa melahirkan ya ide-ide besar tidak hanya dalam rumah tangga, bahkan juga ya di luar sana. Karena pada dasarnya peradaban itu sebetulnya lahir dari kaum ibu. Kalau ibu sudah berhasil menciptakan ketenangan dalam rumah tangganya, melahirkan kebaikan-kebaikan untuk suami dan anak-anaknya, maka akan lahir juga kebaikan di masyarakat, bahkan di tengah-tengah ya dunia. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga rahasia suami. Ibu-ibu, rahasia suami adalah rahasia kita. Kita tidak boleh menceritakan keburukan suami kepada orang lain. Kita tuh harus bisa menyimpan semua keburukan suami kita seperti menyimpan sebuah mutiara berharga yang kalau sebesar ini saja itu sudah berapa puluh miliar harganya. Nah, itu harus kita anggap lebih daripada itu nilainya ya. Keburukan suami yang menjadi rahasia kita. Semua rahasia apapun yang menjadi rahasia yang harus disimpan ya dari pribadi suami kita itu harus kita simpan semua. Jangan menjadi sesuatu yang kita ceritakan pada orang akhirnya menjadi fitnah di luar sana dan memperburuk suami kita dan memperburuk interaksi kita dengan suami kita. Terutama apa yang terjadi ketika kita melakukan ya hubungan dengan suami dalam kamar. Ini paling dilarang di dalam Islam diceritakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, apapun yang dikatakan oleh suami kalau itu merupakan suatu rahasia harus benar-benar jadi amanah. Tidak boleh diceritakan pada siapapun. Rasulullah kan pernah mencerai seorang istri karena dia tidak bisa amanah dengan kata-katanya. Kata Rasulullah, jangan kau ceritakan pada orang lain. Ternyata dia ceritakan pada salah seorang istrinya. Rasulullah langsung menceraikannya. Kalau itu memang berhubungan dengan kepribadian suaminya, berhubungan dengan nanti citra suaminya, maka harus kita jaga betul. Ini adalah amanah, termasuk rahasia yang harus kita jaga. Apalagi jangan sampai bercerita pada orang tua kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, sesuatu yang sangat terlarang sekali. Nanti suami hanya dilihat oleh keluarga kita jelek-jeleknya saja, buruk-buruknya saja. Hal yang semacam ini tidak akan membuat hubungan harmonis dan bahkan memperburuk suasana. Lebih dari itu, jangan sampai pihak keluarga kita ikut mendorong kita pada perceraian. Karena apa? Kita selalu bercerita tentang keburukan suami kita. Kita bercerita apa saja menjadi rahasia suami kita. Pada saat suami dilarang dalam Islam. Idza haddatsa ar-rajulu bi haditsin tsumma tafata fahiya amanah. Apabila seseorang berbicara tentang suatu rahasia, ya suatu pembicaraan rahasia, maka itu jadi amanah bagi dia. Bahkan disebutkan Rasul dalam hadis riwayat Muslim, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imratihi wa tufdi ilahi thumma yunshiruha sirroha. Jadi apabila seorang ini Rasul menyebutkan bahwa seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat itu yaitu seorang laki-laki yang bergaul dengan istri kemudian menceritakannya, atau seorang istri yang bergaul dengan suami kemudian dia menceritakannya. Nah, inilah yang harus kita jaga. Ketika istri solihah dia pandai memilih mana yang boleh ceritakan, mana yang tidak boleh ceritakan, mana yang harus dirahasiakan, mana yang boleh dia bercerita pada orang banyak, sehingga pada saat yang sama hubungan ya keluarga tetap harmonis dan kita bisa menjaga wibawa ya kehormatan suami kita di hadapan orang banyak. Nah, inilah sifat-sifat istri solihah yang kalau kita bisa melaksanakannya, maka kita akan jadi istri yang sangat diistimewakan oleh Allah, oleh Rasul dan oleh ya seluruh manusia. Insya Allah pekan depan akan dibicarakan tentang keutamaan istri solihah dan urgensinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.